Halo Sobat Pengetahuan, kali ini Mimin akan merangkum kisah bersejarah pada masa sebelum Masehi di dunia. Dalam sejarah dahulu, ternyata, jutaan tahun lalu dunia memiliki kisah menarik yang belum kita ketahui sejarahnya. Salah satunya adalah dalam sejarah kekuasaan Dewa Hyperion. Di pesisir negeri Yunani hidup pemuda biasa yang bernama Theseus. Theseus memiliki seorang ibu yang sangat ia sayangi. Dikabarkan bahwa akan terjadi penyerangan dari pasukan Raja Hyperion. Hyperion adalah raja yang ingin menciptakan kerusuhan di muka bumi dan membebaskan para Titan yang bisa mengalahkan dewa-dewa Yunani. Untuk dapat membuka segel Titan yang terletak di kuil negeri Yunani dibutuhkan sebuah busur dewa dan busur itu yang diincar oleh Raja Hyperion. Hyperion dikenal sebagai raja yang kejam dan membantai rakyat Yunani. Dewa Zeus tidak tinggal diam melihat hal ini. Dia juga memberikan penglihatan pada gadis perawan yang dia tunjuk untuk melihat sebuah masa depan dan penglihatan tersebut diwariskan kepada Phaedra. Phaedra kemudian bertemu dengan Theseus di sebuah tempat peristirahatan tawanan Hyperion. Kemudian dia melihat sebuah penglihatan bahwa Theseus akan memegang busur dewa tersebut. Kemudian mereka bersama melarikan diri dari tempat tersebut dan mencari makna dari penglihatan Phaedra. Di samping itu, Zeus juga melarang dewa-dewa lain untuk membantu manusia, dan bila melanggar maka hukuman mati bagi yang melanggar tersebut. Mereka para dewa dapat turun tangan jika Titan bebas dari segelnya saja. Jauh di masa lalu, para dewa Olympus mengalahkan para Titan dan memenjarakan mereka di bawah gunung Tartarus. Busur Epirus, sebuah senjata kuat yang mampu mengalahkan dewa, jatuh ke bumi. Dengan pasukannya yang kejam dan haus darah serta berjiwa perusak, Hyperion menghanguskan Yunani demi mencari busur panah Epirus yang legendaris. Legenda menyatakan bahwa siapapun yang memiliki panah Epirus yang ditempa secara langsung oleh Ares di surga, akan mampu melepaskan para Titan dan menjadikan mereka sebagai pasukannya. Dengan panah Epirus di tangannya, Hyperion akan mampu untuk menghancurkan umat manusia dan memusnahkan para dewa. Sejatinya, memusnahkan Hyperion bukanlah sebuah hal yang sulit bagi para dewa. Namun sayangnya, Humum Langit tidak memperbolehkan para dewa untuk campur tangan terhadap konflik dan permasalahan yang terjadi pada umat manusia. Hingga pada akhirnya, seorang petani bernama Theseus muncul sebagai satu-satunya harapan manusia dan para dewa. Diam-diam, Theseus dipilih oleh Zeus untuk menjadi pemimpin dan penyelamat rakyat dari angkara murka yang ditimbulkan oleh Hyperion beserta pasukannya. Meski semula tak percaya dengan kemampuannya, Theseus pada akhirnya mau untuk mengemban tugas tersebut dan mulai mengumpulkan pasukan perangnya. Ribuan tahun kemudian, Raja Hyperion yang jahat dan penuh dendam berusaha membebaskan para Titan untuk membalas dendam kepada dewa-dewa karena permintaan mereka tidak dikabulkan. Ia memerlukan busur Epirus untuk mencapai tujuannya. Pasukan Hyperion menyerang desa Theseus, membunuh ibunya, dan menjebaknya. Theseus kemudian bertemu dengan seorang peramal bernama Phaedra yang melihat masa depannya dan membantunya menjadi pelindung umat manusia. Ia juga dilatih oleh jelmaan dewa Zeus. Theseus dan Phaedra melarikan diri bersama beberapa budak dan menemukan busur Epirus. Sementara itu, para dewa dilarang ikut campur dalam urusan manusia, meskipun dewa Ares melanggar aturan dan dihukum mati oleh Zeus. Namun Theseus berjuang melawan Hyperion sementara busur tersebut digunakan oleh Hyperion untuk membuka penjara para Titan. If there is one human who could lead them against Hyperion. Setelah dewa-dewa turun tangan melawan para Titan, Theseus berhasil membunuh Hyperion. Zeus akhirnya menghancurkan gunung Tartarus untuk menahan para Titan kembali, dan bangsa Yunani memenangkan perang tersebut. Beberapa tahun kemudian, putra Theseus, Akamas, dipersiapkan untuk menggantikannya melawan kejahatan. Ribuan tahun setelah peperangan antara dewa melawan Titan dengan kemenangan berada di pihak para dewa, para Titan perusak dikurung di Tartarus, penjara bawah bumi. Semula,
kehidupan manusia berada dalam kedamaian. Namun, hal tersebut terusi ketika raja yang gila dengan kekuatan dan kekuasaan, Hyperion menyatakan perang terhadap pra-manusia. Bersama dengan pendeta Phaedra yang memiliki pemikiran visioner dan Stavros seorang budak licik yang banyak akal, mereka mulai menyusun kekuatan. Dan perang besar dalam sejarah umat manusia yang mempertaruhkan eksistensi manusia dan dewa-dewa di langit pun terjadi. Ya, itulah rangkuman prasejarah Mesir Yunani kuno dari masa jaya-jayanya hingga masa kehancurannya. Terima kasih telah berkunjung ke channel iFrance TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya mengenai prasejarah kuno dari iFrance TV. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya.